paring syafaat dumateng kita kang dados umat dumateng kita kang dados umat iki akidah yo diukemi sehingga pecah panggana tepi rupa siliran supados gampil wonten ing manah saged kumantir wonten ing manah saged kumantir Allah Pangeran kang Maha Suci kang langgeng gesang rabakang mati rabuto panggon rabuto zaman semuge saking sedaya alam semuge saking sedaya alam Allah kuwasa wis ndadekake kursi langit sapanunggalane kanggo nuduhke agung kuasane ramerga kanggo panggonan zate ramarga kanggo panggonan zate Allah maujud tanpa panggonan ra ana bentuk rupa ukuran Allah bedani karo makhluke ing dalem sifat af'al lan zate ing dalem sifat af'al lan zate yen ati gambar Allah mangkene Allah ra ngono ya ra mangkene ngenali Allah kawan makrifat resepe asma kaliyan sifat resepe asma kaliyan sifat kabeh perkara kang kedadean mergo kersane Gusti
nandur nganti seneng dadi wong nganggur nganti seneng dadi wong nganggur. Muhammad. Pertemuan selanjutnya neruski pikiran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sya'alahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumala arwahi ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wal jabil malaikatil muqarrabin. Syaikhul Qutri al-Jilani sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumma ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi maghribiha. Bila dosan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha wa khusus arwahi bayi sahabat binti bayi khalifatin al-Mustafa bayi Abdul Fatah masyayikh berdoa dari Indonesia Syekh Muhammad Al-Bin Al-Mani khusus ila musannifi hadal kitab. Assalamualaikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait sebaiknya kita tidak menjadi penceramah, ya, tidak menjadi mubaligh kecuali telah memenuhi persyaratan. Nah sekarang seandainya kita diuji, dijadikan oleh Allah sebagai penceramah, sebagai mubaligh, sebagai dai, maka hendaknya menjaga dari dua hal. Dari Tuhan. Ini versi kitab ini, kitab tasawuf walaupun kitab kecil, ya. Artinya kita sesuaikan nanti dengan tempat kita berdakwah, dengan kondisi masyarakat. Justru kalau kadang-kadang plek opoinnya kitab diterapkan justru tidak bijak, ya. Terus butuh adaptasi, butuh penyesuaian dengan lokasi kita berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hal yang harus kita hindari ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai mubaligh, sebagai dai, sebagai penceramah adalah al-ula anitakallufi fil kalami bil ibarati wal isarati wat taumati wal abiyati wal as'ari. Ini kemarin sudah disebut sedikit, yaitu kita merdi-merdi itu ngoyo, gampangannya ya, ngoyo di dalam ucapan, perkataan dengan ungkapan-ungkapan yang justru mempersulit diri. Wes saiki contohnya Jawa ini kan gini lah, yang mungkin kita kurang
kurang bagus saja nih ya, tapi sering kita dapati. Kapan awakmu rapi? Misalnya gitu ya, kapan awakmu rapi? Malah manut sing ngecat lombok, misalnya gitu ya. Kita sering mendengar kata-kata ucapan sing ngecat lombok. Lah ngono kuwi sakjane lapo to kok wis terserah Gusti Allah. Ini contoh sederhana ya. Sakjane perkara gampang kadang-kadang malah kita mempersulit diri. Ini contoh sederhana, sakjane bisa diungkapkan dengan cara yang mudah, justru kita mempersulit. Itu salah satu contoh kecil ya. Di banyak ungkapan yang kadang-kadang justru membuat bingung masyarakat yang seharusnya tidak perlu itu terjadi. Nanti kalau kita ngaji tasawuf ada banyak ungkapan-ungkapan itu. Li'anna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifina, karena sesungguhnya Allah membenci orang yang terlalu ngoyo, mempersulit diri sendiri. Wal mutakalliful mutajawizu anil hati yadulu ala khorobil batini wa qofalatil qalbi. Orang yang terlalu ngoyo, yang justru mempersulit diri itu, yang sampai melewati batas, itu menunjukkan kepada ya kosongnya batin dan lalainya hati. Jadi orang kok menunjukkan kecerdasan tapi justru kosongnya hati, lalainya hati dan kosongnya batin. Ada ungkapan seperti ini, kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Dan ini sosok terjadi. Arepe nikah ya pertimbangannya kakean. Bocahe kudu seneng, wong tuane kudu setuju. Wis. Lah kok larang tekok pakdene, tekok mbae, tekok bulike. Bayo biar ngumpulin pendapat wong sakmono kae kapan rapi? Ini kok bocah sek, wong tuane sek, wis bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah, terus tiang-tiang kirang ayu, lho sing rasane apa wong liya? Sing rasane awake dhewe. Yang merasakan itu kita sendiri, dan ini sering awake dhewe terlalu peduli dengan pendapat orang, padahal awake dhewe sing lakoni, sing ngrasakne dan seterusnya. Inilah kadang-kadang muncul kemampuan awake dhewe itu ditunjukkan yang melebihi batas. Gampangane biar terkesan wah. Ya. Nukone anake sepeda motornya, wong tuane kempis golek duit. Nukone HP anake sing cap larang dan seterusnya. Ini banyak terjadi. Anaknya di sekolah, sing sekolah larang gara-gara gengsi. Ini termasuk mempersulit diri, ngoyo sing di luar batas kemampuan. Penake opo eneke lah, wis jan penak banget. Nah, termasuk juga di dalam masalah ngaji ini, jangan menggunakan ungkapan kata-kata yang unik. Ya, sihir akidah niku Pak, niku materi pelajaran dibuat dalam bentuk sihir. Bukan yang seperti itu. Lah yang ngono nadhoman opo wae nek pondok usum akeh. Hampir semua mata pelajaran dibuat nadhom. Ya supaya bocah gampang apa memang seperti itu. Jadi sama banding ini. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wa'i. Itu versi Jurumiyah. Cukup diringkes kali kalamuna lafdun mufidun kastakim. Nah, selesai dibuat macam segitu. Kalamuna lafdun mufidun kastakim setengah bait. Nah, sedangkan kalau dibuat panjang, al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wa'i. Bocah sing singkat awe gak apa mana sing
Wa makna tadkiri ayat kurol abdu narol akhirati wa taksiro nafsihi fi khidmatil khaliqi. Makna dari mengingatkan adalah hamba itu ingat kepada neraka akhirat, api akhirat yaitu neraka, dan bahwa kita itu sembrono banget, kita itu pepeko banget, kurang banget di dalam berkhidmah kepada Allah yang Maha Pencipta. Segampangannya awake dhewe iku kakean dosa, ya, kemudian mengingat diri bahwa kita itu kakean dosa dan ingat kepada siksa akhirat. Iku sajane jadi takdir, memberi peringatan itu maksudnya seperti itu, ya, supaya orang yang sehabis ngaji itu kan dengan akhirat, ya Allah neraka koyo ngono pirang derajat Celcius iki. Misalnya badannya panas, api neraka yang luar biasa, kemudian bahwa kita itu banyak dosa dan seterusnya. Nah itulah fungsi daripada peringatan, fungsi daripada ngaji, fungsi daripada ceramah. Dan yang ngaji guyu tok dari awal sampai akhir, ya. Orang dadeke hati malah lembut, malah ingat kepada Allah, tapi justru malah atos karena banyak ketawa yang tidak ada fungsinya, dan itu banyak terjadi. Kalau butuh guyon ya sekedar bumbu, ojo jadi menu utama. Ya jadi bumbu ya sawajare. Ya sego goreng bumbunya satu saset yo wis. Ya ojo kok kemudian akeh bumbune segone saiki banget. Nah itu seperti itu. Wa yatafakkaru fi umrihil madhi alladhi afnahu fi ma la yakni. Kemudian berpikir di dalam usianya yang telah lewat, umurnya yang telah dilalui itu sia-sia karena digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Zaman umur 20 tahun, sing digawe salat pirang jam, sing digawe dolan pirang jam, sing digawe maksiat pirang jam dan seterusnya. Nah, sakjane ngaji itu supaya mengingatkan bahwa kita telah menyia-nyiakan usia kita itu. Kalau sekolah itu jam itu sampai jam 1 siang Pak. Ya itu jenis sekolah, tapi di dalam sekolah ada pacaran, ya, ada sing ngerepek, ada sing gojlokan karo konco, ada sing SMS-an. Iya, damel sholat 5 waktu kali 10 menit, ya 1 jam. Nah, itu sholatnya 1 jam, tapi ketika sholat pun kadang-kadang kita kalingan yang lain. Gak iso khusuk dan seterusnya. Nah, ngono kuwi kudu banyak diingat, biar kita itu merasa rendah hati, merasa kotor, ya. Ojo malah sing dipikir sing dhewe sing apik-apik, kok sing elek malah gak dipikir. Jadi jentuh tenan kok aku iki. Masa aku jenis generasi yang tangguh dan mumpuni lah. Oh iki. Kancaku dolan kabeh. Aku ngaji jan. Kancaku pacaran kabeh, mau aku tok sing enggak. Ndak lapor yang betul telepon dan sebagainya. Aku jadi bergolek ilmu 100%. Sekolah, ngaji, cek ngaji nek bareng ngisan cek ngaji BB. Nah, yang ngono iki aja dipupuk, perasaan justru yang kita munculkan
yang jelek-jelek pada diri kita, ya, pada diri kita. Orang yang merasa jelek itu justru baik. Orang yang merasa baik itu justru jelek. Wa yatafakkaru fima baina yadayhi minal aqobati min adami salamatil imani fil khotimati. Hendaknya juga kita berpikir tentang apa yang ada di hadapan kita dari hal-hal yang sulit di akhirat nanti. Contoh, naudzubillah, adami salamatil iman fil khotimati. Apakah kita itu sudah pasti kalau mati membawa iman, membawa Islam alias husnul khotimah? Belum tentu, tapi kita semua berharap agar kita semua husnul khotimah. Tapi nggak ada yang masih solate aktif, ngajine aktif, sodako ya kayak belum tentu. Banyak sing solate aktif, sodakoe aktif, ngajine aktif belum tentu. Apa mana sing gak aktif? Ngoten lho iki. Kita berusaha, mendongo, berharap harus seperti itu. Tapi ojo memastikan. Kalau memastikan dan kemudian menjadikan diri sombong, ujub, justru gak bagus. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malikil mauti. Nah, kita mati nanti, ninggal sakaratul maut dan maut betul. Nah, itu ya di dalam tangan malaikat nasib kita. Bar sisa sing 220 tahun taat 16.000 santri iso miber kabeh iku lho matinya jelek. Mana juga gampang memvonis seseorang. Loro di dhuwur ramben 10 tahun jadi kualat karo sapa urung tentu. Iso-iso 10 tahun sakit untuk menghapus dosa. Wahai yakdiru ala jawabi mungkar wa nakir. Apakah nanti ketika kita dikubur itu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Pun kalau apane Pak jawabannya? Siapa Tuhanmu akan saya jawab? Allah. Siapa nabimu akan saya jawab? Muhammad. Apa agamamu akan saya jawab? Islam. Dan seterusnya apa? Ini. Di kono belum tentu. Petuk malaikat terus kotak sendiri. Karena ini tergantung amal kita, tergantung iman kita. Apa lo kaya opo kemudian amalnya jelek ya itu. Bocah apalan ini di misal go maju nanggone gurune wis apa begitu madhep gurune ilang kabeh lho iku banyak terjadi. Iku madhep guru dan itu ngadep mana? Wayah tamu bihalihi fil kiamati wa mawaqifiha. Kemudian memprihatinkan tingkahnya, keadaannya ketika pada hari kiamat dan di mahsyar dan seterusnya. Ngono kudu sering awake dhewe mikir. Panas sampai keringat itu seperti lautan kita berenang. Matahari sangat dekat. Ada yang menyebut angka 50.000 tahun seperti itu keadaannya. Nah ini awake dhewe harus sering membayangkan. Biar jadi nasihat gak reno-reno. Mula sing dipikir sing enak-enak itu. Nah, repot. Kandeng nglakoni dosa. Wahaya buru anisiroti saliman am yaqou fil hawiyati. Apakah kemudian
kita bisa selamat untuk lewat di atas sirot, di atas titian, di atas jembatan secara selamat, atau justru jatuh ke neraka hawiyah. Jadi di sini misalkan ya, di sini ada mauqif atau maksar. Ya, di ngisore misalnya neraka, di dhuwure ana sirot. Ya, kuat nikene swarga. Awake dhewe nyebrangi sirot. Lah selamat yo teko swarga. Lah nek gak selamat kecebur neraka. Nah ini gantole kok ngisor. Ampre ceblok sing nggodhok goyak-goyak titiane, atau wonge disinggeki kok iso digantoli supaya ceblok. Ya ngono kuwi ya tergantung amale. Ana sing lak wis teko nggon. Ana sing kaya numpak kendaraan. Ana sing mlaku biasa. Ana sing jake nyancik wis kepleset. Ana sing teko tengah-tengah, kepleset. Ana sing hampir finish kepleset. Ya ngono. Ana wong Jawa ngarep titian serambut dibelah 7. Wat yang terbaik satu rambut dibuat di sigar ketik itu. Lebih tajam daripada silet. Dosane disalah rangsel jangan dibuat berat, dibeban. Ini harus kita awake dhewe selamat buka ya pas nguwatku. Harus berpikir seperti itu. Gendandani supaya awake dhewe hapus dari hati-hati yang jelek. Misalnya merasa lebih, merasa pasti surganya dan seterusnya. Wa yastamiru dzikru hadhil asya'i fi qalbi fal ijahu an qarari. Kalau seperti itu dilakukan secara terus-menerus untuk mengingat hal yang demikian tadi dalam hatinya, maka nanti orang itu akan takut. Lah wis takut gak wani nglakoni dosa. Ora sing dipikir penake tok kuwendel. Siswi baru ayu. Sejane tak SMS sih. Bayangin pisanan pedo diterima SMS ku tok. Sombong. Tapi kok diterima aja guru terima. Pengen petuah. Iso petuah aja durung terima pengen salaman. Salaman tok urung terima. Pengen mitek. Salaman di suwekne di berkas. Mereka tok durung terima. Pengen lagi terus sensor ya. Ada setan ya gitu itu. Ujuk-ujuk supaya berbuat maksiat semakin. Fa ghalayanu hadhihi nirani Banau hatu hadir masoibi yusama tadkir. Mengingat tentang kesusahan-kesusahan akhirat, tentang neraka, sirot tadi, mahsyar, dan mikir kanti susah apa-apa yang akan kita hadapi dari ujian-ujian akhirat tadi. Itulah yang namanya tadkir, memberi peringatan. Jadi ngaji ini sajane supaya sing badhe ngaji ku akhire wong malih wedi. Lah dari awal sampai akhir guyu tok yang intuke senep. Ya ati malah atos nyantai. Piye ngajine? Oh, enak sing ngaji.
Banyol. Lah ngaji penak kok gak dilihat dari Banyole, ngundang pelawak baik. Jadi kita dapat ilmu apa untuk memperbaiki diri sendiri. Saya awite pemahamannya salah menjadi benar. Selama ini awake dhewe merasa bahwa sesuatu itu ya tergantung kita. Lak gelem kerja ya sugih, lak gelem sinau ya pintar. Barang ngerti sikiran kabeh perkara kang kedadian mergo kersane Gusti Pangeran. Akhirnya rubah. Oh ternyata kabeh sugih melarat, pinter, bodho, bojo ayu, elek dan seterusnya ya kersane Gusti Allah, kersane Pangeran. Misalnya seperti itu kan sing miskin gak kemudian mencaci maki diri sendiri. Begitu gagal gak nyalahke awake dhewe. Soalnya kabeh wis kersane. Nah, bakdo ngaji ngerti ngono iku jenenge ngajine berhasil. Tapi ojo sampai kemudian ngerti kabeh kersane Pangeran. Pengen sugih ra gelem jo Allah dikira Pak juga kersane Pangeran kok kabeh. Aku lak dikersake sugih, yo sugih di jajanan kono. Terus sisir kan enek. Ngandalke amal aran takabur, ninggalke amal jenenge baru ketipu. Ngandalke amal sampai menyatakan diri pasti surga, itu jenenge takabur, sombong. Iya lah ketrimo lah nya ora, iya lah ikhlas lah nya ora, iya lah memenuhi syarat apa ora. Poso sak wulan mumpun. Lah kok kedul ngerokok. Lah aku gak oleh tau ngerokok iki. Sing gak oleh makan minum. Kumpul bojo aku gak makan gak minum gak kumpul ngerokok tok. Ya berarti gak memenuhi rukun. Wa i'lamul khalqi wa itla'uhum ala hadhil asya wa tambihuhum ala tafsirihim wa tafridihim wa tafsirihim bi uyubi anfusihim litamassa hararatu hadhihin nirani ahlal majlisi. Seterusnya. Sekarang memberitahu makhluk, memberitahu manusia. Kok gampangane aku mulang sampean, misalnya gampangane ngono wis. Wa itla'uhum ala hadhil asya, dan menampakkan kepada mereka hal-hal yang saya sebut tadi, neraka, sirat, mahsyar dan sebagainya. Awite sampean go ngero, barang tak jelasnya menjadi tahu, menjadi ngerti. Wa tambihum ala taksirihim, dan mengingatkan kepada manusia tentang kesembronoan mereka, tentang pepeko mereka. Wa tafsirihim bi uyubi anfusihim, dan memperlihatkan cacat mereka. Awite sampane rumoso kowe dhewe. Mbuh tenang kok aku. Tapi begitu tahu ngene iki gak oleh, bahwa ini dosa, akhirnya sampai merasa rendah hati. Berarti ora bener. Suratku yo tentu keterima. Misalnya seperti itu. Posoku yo tentu keterima. Ngajiku yo tentu oleh pahala. Misalnya ya. Litamassa hararatu hadhihi nirani ahlal majlisi, supaya
panasnya neraka yang ada di alam akhirat nanti itu bisa menyentuh hati kita. Jadi nerakane jek sok awake dhewe ne utawa swargane ya jek sok. Tapi kadang-kadang awake dhewe seakan-akan ada di depan kita. Ngrosok ning ngono iku. Wa tujzi'ahum tilkal itu dengan mengingat neraka, siksa, kemudian sirot, mahsyar, akhirnya kita menjadi menyesal. Getol lapo aku isih kok ngono kae yo lapo enom tak sia-sia kira gelem ngaji dolan tok. Liyatadarokul umurul madi biqadri taqati. Kalau harus ingat seperti itu supaya usia kita yang telah lewat bisa kita tempuhi, bisa kita susuli sekuat tenaga kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadi lah wis ngerti swarga iku enak, kenikmatan, rahmat, neraka iku siksa, adab, bendune pangeran, akhirat itu ruwet banget. Engko lak wis kelingan ngono, awake dhewe ya hati-hati. Kemudian ganti waktu yang telah lewat dengan maksiat itu diganti dengan ketaatan. Lah gak ngono awake dhewe engko ya terus berlanjut maksiat kita. Sia-sianya umur terus menerus sampai tua sampai gak eling. Gak tobat blas wis. Alhamdulillah awake diparingi ati sing gelem ngaji. Banyak orang yang gak gelem sampai tua sampai mati cek panggah rumoso cek nggodak dunyo cek kurang akeh. Nah, alhamdulillah awake diparingi gelem ngaji. Wahadihil jumlatu ala hadat toriki yusama wa'don. Ini ki mau upaya saya dalam kasus ini ya. Upaya saya supaya upaya saya menunjukkan akhirat bumi ruwet dan seterusnya kepada sampean sehingga sampean jadi sadar, oh ternyata usia saya itu kurang ibadah ya akeh dosane dan seterusnya. Lah menuwi jenenge wa'don, jenenge pitutur. Nah nasihati ngono kuwi, pituturi ngono kuwi. Ora kok lah aku pengen nyobat gak konangan. Ngene lho, jenenge gak pitutur. Awakmu lak pengen wedokan telek kabeh karo sampeyan. Ngene. Lha itu jenenge gak pitutur. Itu jenenge apa? Resep. Resep sing elek, kiat-kiat ya. Kama lauro aita annas sailakot hajama ala dari akadin wa kana huwa wa ahluhu fiha fatakulu al-hadaro firru minas saili wa hal yastahi qalbuka fi hadhil halati antuh birok sohibat dari khobaroka bitakalu fil ibaroti wa nukati wal isaroti. Ini gampangan. Monggo kali di maem kacangnya santai mawon. Sekarang kalau ada rumah dan penghuninya arepe keterak banjir bandang, enek omah arepe keterak banjir, penghuninya masih di dalam rumah itu, sampean lah ngomongi penghuni rumah kan banjir Melayu
Ora kok terus bahasane sing aneh-aneh. Wis jelas banjir kaya ngono lah kok. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan lapo. Wis kalimatnya singkat-singkat, mlayu banjir. Munggah. Dan seterusnya. Ya wong wis jelas-jelas kaya ngono lah kok maca puisi. Ini wis ora tepat. Maca puisi baik ketika tepat waktunya, sesuai saatnya. Tapi lah nyelametke menungso saka banjir, ya sing gunakan kata-kata sing to the point. Perangnya komandannya tiara, maju, mundur, lari, bom, tembak. Komandan kok romantis. Cah, monggo tiarap. Dus dhisik dhewe. Hadirin dimohon berlari. Monggo silakan ngebom. Ya mosok tertanam ngono. Banjir melayu. Ngepung maling nggih ngoten. Ngon. Tebu. Ngepung maling lho kok. Perlu diketahui. Pencurinya lari ke arah utara. Teman-teman silakan mengejarnya. Ya ngono kuwi wong ceramah ketika kita mengingatkan tentang nasib akhirat orang, ya gunakan kata-kata sing lugas-lugas bae. Tapi sorane kiai ngaji model ngono saiki ya ora payu. Bar gak diundang meneh. Oke lah, jek guyone saiki, tapi ya tadi sekedar bumbu. Ojo terlalu banyak bumbunya, gak karo-karoan rasanya. Bakso sak mangkok, saus sak mangkok, kecap sak mangkok, sambel sak mangkok. Ya jajan to wis. Jedir nganggur. Fakadzalika halul wa'idi, begitu pula keadaan dari orang yang memberi nasihat. Kalau lagi kita menghadapi orang yang diam dalam rumah hampir terkena air karena banjir, kita harus gunakan kata-kata yang lugas, to the point. Orangnya biar menyelamatkan diri. Begitu pula ketika kita memberi nasihat kepada orang yang peluang mereka untuk masuk neraka besar sekali. Gak sholat belas misalnya. Nah untuk bilang ngombe, madon, judi misalnya. Ya, maka juga jangan bertele-tele untuk memperindah kalam hanya supaya diundang menang. Bayang bagi ayat bah, maka hendaknya menjauhinya. Menggunakan kata-kata yang aneh-aneh tadi hendaknya dijauhi. Sama lah, gampang jelaske terhadap orang lain, walaupun penjelasan singkat sing di jelasnya wis paham, sama bakat dari guru, bakat dari ustaz.
Tapi kok bulet dan awetnya bocah rodok paham barang kok jelasnya malah gak paham. Prayes. Perkara gampang malah bules. Kula nate panggih kalih orang, ya Allah. Pidatonya pun walau pun begitu pun kok gak jadi akhirnya merangkai-rangkai saya ini maksudnya piye tak kok balik-balik pun begitu pun wah ya Allah saya Masya Allah alhamdulillah aku diparingi Gusti Allah kelancaran berbicara karena ada orang yang mengungkapkan kalimat piye ngono kangelan betul. Jadi cara wae dhewe nang Kertosono cukup sajane liwat Plosorjo. Iku gak liwat Blimbing dhisik ngono tekan Jombang ya. Terus teko Sidoarjo buare ngalor. Masya Allah. Wal khoslatu tsaniyatu alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan aral khalqu fi majlisika aw yudhirul wujda. Jangan sampai ini yang kedua, tadi yang pertama tadi harus dijauhi. Kalau kita diuji oleh Allah jadi penceramah, jadi mubarik, hindari yang tadi. Memilih kalimat-kalimat yang sulit. Yang kedua ini, ya, jangan sampai tujuan kita memberi nasihat, memberi ceramah, ya, menyampaikan kajian itu supaya manusia itu kemudian wah gitu. Oh enak ngulang-ngulang ceramah yang empuk. Tidak setiap yang empuk itu baik. Di wong-wong gunung kayak ceramah esok santri esok dingkluk kabeh turu ora kok ngono. Juga jangan sampai kemudian wah hebat benar kajian wong wis merinding kabeh tak delok lu padha nangis sih wong. Jangan sampai seperti itu. Tujuannya kalau seperti ini ya yang dicari wah berarti tidak ikhlas. Dan saya kira kadang-kadang itu ukurannya. Dianggap ulama besar manakala ketika dia ceramah yang ngrungokke banyak, sing nge-like akeh, subscribe kathah. Mbok saiki piro rasane subscribe? 240. Kan iso gak tambah-tambah ya. Jadi saiki ukurane kuwi subscribe, like, komen. Ya masanya sudah nyaman gini. Padahal menurut kitab ini tadi ya, jangan sampai tujuan kita ngaji tadi memberi nasihat dalam rangka cari yang macam-macam gitu. Sampai-sampai terlibat emosi. Nah, kitab ini disampaikan para hadirin itu nyuwek-nyuwek kelambi misalnya. Wah, nyeritaknya sirot yang ngangkat. Wong itu kebayang betul kuat sirot sampai-sampai memandang rendah harta. Coba karyawan itu kelambi ini disuwai
seneng liyane lu ketok. Iya. Terus nak ngono diarani sukses, ya enggak seperti itu. Ada di televisi dulu sempat majelis zikirnya itu banyak yang berurai air mata, dan semakin berurai air mata dianggap semakin sukses, semakin khusyuk. Nah, orang itu gini, saya repot. Ketika banyak orang nangis, begitu sendirian malah gak. Nah itu saya repot, itu tanda-tandanya orang. Saya ngapi ketika di depan banyak orang gak usah nangis. Begitu sendirian nangis kelingan dosane, kelingan Gusti Allah, kelingan neraka. Anak mau bolak-balik subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Jadi begitu kayak anak mau angker, misuh barang kadang-kadang. Putra jenengan judi Pak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Kacau. Campur aduk ya nanti. Nikmal majlisu hada li'ana kulahum mainun lid dunya. Sampai orang itu ngomong majlis indah, majlis baik itu majlis ini. Sampai nangis kabeh, istighfar kabeh. Belum tahu. Li'anna kullahum mailun lid dunya, karena semuanya tadi condong ke dunia. Pujian, wah, subscribe, like, itu dunia kabeh. Ala patune Pak Jural ngaji pirang tahun 240 ora kok ngono. Iki unine kitab ini. Ya, walaupun kita belum bisa 100% melakukan kitab ini, gak gae yang pirang persen ngono, gak gae. Kabeh yang masuk kitab ini yang Al-Ghazali. Tasawuf tingkat tinggi, walaupun ya moderat. Ada yang lebih tinggi dari Al-Ghazali banyak. Al-Ghazali itu tasawuf moderat. Moderatnya wis koyo ngene, dan sing tingkat tinggi. Bahwa yatawalladu minal ghaflati, dan macam gitu tadi itu muncul dari kelalaian. Bal yang bagi ayyakuna azmuka wa himmatuka antat wan nasa minat dunya ilal akhirah. Nah yang baik, tujuanmu itu hendaknya adalah mengajak manusia meninggalkan dunia menuju ke akhirah. Ngajak mati Pak? Orang. Oh terus ngono. Dunia ini apa toh? Mafadula an hajati, sesuatu yang berlebih dari kebutuhan. Lajik dalam rangka butuh, itu gong dunia. Butuhnya apa? Ya primer, sekunder. Terus cara gampangnya awake dhewe, lak wis haji, ya iku lah kira-kira wis. Soale lak wong durung haji biasanya ya gong duwe omah. Ya, dan wis haji, biasanya rezekine ya wis tumoto mapan. Ya, sandang pangan tercukupi. Omah ya wis mending. Haji wis. Lah, ngono kok cek ngoyo nyambut gawe siang malam lho iku jenenge ke dunya. Oh, celengan rong duwe blas. Arepe rabi go duwe modal. Kon kerja males. Alasannya mau ke dunia nanti. Mencari barang halal itu wajib bagi setiap muslim.
Nek cek tarape awake dhewe urung kedonyan blas cek wajib. Bahkan kerja siang malam awake dhewe dalam rangka memberi nafkah keluarga, pahalanya luar biasa. Keringat kita yang mencucur deras ketika kerja di sawah dan sebagainya, kemungkinan besar malah jauh lebih berpahala daripada ketika saya ngaji atau saya ceramah atau apa. Lurung ke dunia ini sergep sing kerja. Wa minal maksiati ila taati, berpindah dari maksiat ke taat. Awitera sholat gelem sholat, awitera poso gelem poso. Biasanya judi malih ora, biasanya minum khamr dadi es teh atau kopi, pernah kopi bibi. Kuning-kuning iki apa to ini? Oh, nutrisari. Menu utama bibi ya. Wa minal khirsi ila zuhdi, dari serakah ke zuhud. Wal kedua penting oleh duwe akeh menjadi zuhud. Topo. Alhamdulillah sakmene wae cukup iki. Jenenge zuhud. Ya zuhud itu lebih banyak ke hati, ora ke tangan. Sugio tapi kok atine gak kumatin donya, itulah zuhud. Gak duwe blas tapi atine grangsang, ya kuwi kebajut. Ora gak zuhud. Ini zuhud itu hati, ora kok tangan. Harta boleh di tangan, jangan di sing repot. Harta di hati, tidak di tangan. Jadi ruwet itu ya. Nek kancane soto ngene mangkel. Nabi Sulaiman itu nabi terkaya, raja terkaya, tapi zuhud, gak kumantil blas. Nabi Ayub ketika jaya sugih, tapi zuhud. Artinya ketika harta itu hilang, dia yo gak kok terus piye panggah taate yo panggah. Wa minal bukhli ila sakhoi, yang tadinya bakhil, kumet, cetil menjadi luman. Wa minas syaki ila yakini, dari mamang menjadi yakin. Masih ragu-ragu. Islam itu sing bener kok gak tau. Akhirnya dimatok, oh sing bener kuwi Islam. Mamang Quran ki jane kitab suci ora. Akhirnya mantep Quran kitab suci. Enggak mungkin dibuat oleh manusia. Wa minal ghaflati ila yaqdoti, dari lalai menuju ke terjaga. Kondisi eling, siuman, sadar. Wa minal ghururi ila taqwa, dari terbujuk ke takwa. Kebujuk ya macam-macam. Nasab, ya anak sing kebujuk soal nasab. Ben aku Gus. Ora sak ngempeng kabeh salaman karo nyucuk. Kadang-kadang hidune nganti kelet tangan ya. Itu jadi kebujuk nasab. Anak saya kebujuk bondo, merasa hartanya itu bisa mengatasi semua masalah. Anak sing tertutup ngibadai, enak sisa kebujuk soal ibadah, merasa lebih baik dari orang lain, merasa sregep ibadah dibanding orang lain, dan seterusnya. Nah, sing saiki kadang-kadang wong ngarani ngono kuwi hijrah. Awite gak jilbaban gelem jiwa, saya telah
Ijero. Awete gak batal sholat menjadi mempeng sholat. Ijero. Gampang men gitu. Awete gak maca Quran akhirnya sregep maca merasa diri sudah ijero. Buatan kuno manfaatnya berarti makhluk yang di alat-alatnya. Oke, buka disiapin dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya fattahu ya alim, alimnya wajahina min hikmatika, wajahana min ibadika sholihin. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqa wasi'a wa ta'amina ka'athira wajahana mu'alima. Allahumma ja'alna wa ulatana wa durriyatana wa ta'lamidana min ahilmi wa al-khair wa taj'alna wa iyyamin al-sir wa al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azim ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka an asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan kerangan nyuwun ampun pangapunten bila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.